Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Sebelum kita masuk ke materi persamaan trigonometri dan grafik fungsi trigonometri, saya akan mereview lagi, flashback lagi pemahaman kalian tentang sudut-sudut istimewa dalam trigonometri ya. Seperti yang kita ketahui sama-sama, kalau kalian ingat sudut-sudut istimewa itu ada sudut 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat. Nah, ini kita pisah aja ya. Sudut yang 30, 45, 60 sama sudut yang 0, 90, 180, 270 lalu 360. Nah, ini tujuan dipisah apa? Supaya memudahkan kalian untuk mengingatnya ya. Oke, kita mulai dari sudut 30 derajat. Untuk nilai sin 30 derajat kira-kira berapa ya teman-teman? Masih ingat? Ya, betul sekali, sin 30 derajat 1/2 ya. Oke. Lalu sin 45 derajat 1/2 akar 2, atau kalau misalkan kalian nulisnya akar 2/2 juga boleh ya teman-teman. Lalu sin 60 derajat berapa yuk sin 60 derajat? Ya, betul, 1/2 akar 3. Sekarang cosnya nih, cos 30 derajat. Nah, kalau cos sama sin itu kebalikannya aja ya. Cos 30 derajat itu sama aja dengan sin 60 derajat ya, 1/2 akar 3 nilainya. Kalau cos 45 derajat nilainya masih sama ya, 1/2 akar 2. Nah, untuk cos 60 derajat nilainya sama nih teman-teman kayak sin 30 derajat. Jadi kalian gampang ngingetinnya, 1/2. Nah, sekarang tan 30 derajat berapa yo kira-kira? Ya, betul, 1/3 akar 3. Tan 45 derajat 1. Tan 60 derajat akar 3. Nah, ini mutlak kalian harus hafal ya sudut-sudut istimewa ini. Lalu kita sekarang ke sudut 0, 90, 180, 270 dan 360 derajat. Supaya untuk memudahkan kalian mengingatnya, untuk nilai sudut 0 derajat nilainya gini ya. 0, 1, 0. Lalu untuk yang 90 derajat 1, 0, tidak terdefinisi. Di sini saya singkat TD ya. Lalu untuk sudut 180 derajat 0, min 1, 0. Sudut 270 derajat min 1, 0, tak terdefinisi. Lalu 360 derajat sama ya, balik lagi ke 0 derajat. 0, 1, 0. Nah, jadi ketika kalian bingung menghafalkan, saat kalian mengerjakan soal, kalian boleh bikin lagi tabelnya seperti ini dengan cara teknik mengingatnya seperti tadi. Oke teman-teman, semoga kalian mudah mengingatnya ya. Oke teman-teman, apa kabar semuanya? Kita lanjut lagi ya materinya. Materi kali ini kita akan flashback tentang bagaimana mengubah bentuk sudut ke dalam bentuk radian. Nah, dalam trigonometri biasanya soal-soal yang disajikan tidak hanya tentang bentuk sudut, tapi juga nanti ada pi radian ya. Contohnya misalkan kalian mau mengubah bentuk 30 derajat misalkan. Kalau mau kalian rubah ke dalam bentuk radian, maka kalian tinggal mengalihkannya dengan 30 derajat kalian kalikan dengan pi per 180 derajat radian, disingkat jadi RAD ya. Nah, kalau sudah seperti ini, kalian tinggal menyederhanakan bentuk pecahannya aja. 30 derajat per 180 derajat kalian sederhanakan. Kira-kira dibagi berapa ya teman-teman? Kalian sederhanakan sampai bentuknya sangat kecil. Bisa nggak sama-sama dibagi 30? Bisa ya. 30 derajat dibagi 30 derajat 1, lalu kalian kalikan dengan pi. 1 dikali pi, kalian cukup nulis pi ya, tidak perlu nulis satunya. Pi per 180 dibagi 36 ya, jadi pi per 6 radian, atau boleh juga sih kalian tulisnya 1/6 pi radian. Oke, lalu contoh selanjutnya misalkan kalian mau ngubah bentuk 90 derajat. Kalau diubah ke dalam bentuk radian, sama caranya. Kalian tinggal mengalihkan lagi. 90 derajat dikali pi per 180 derajat radian. Kalian tinggal menyederhanakan bentuk derajatnya aja ya teman-teman. 90 derajat
per 180, kita bisa bagi sama-sama dibagi 90 ya. Ini dapat 1, yang ini dapat 2. Oke, jadinya 1/2 pi radian. Lalu berapa lagi ya kira-kira contohnya? Misalkan 120 derajat, kalian mau ubah jadi radian? Caranya masih sama. 120 derajat dikali pi per 180 derajat radian. Ini pun juga sama. Kalian bagi berapa ya kira-kira? Dibagi 60 bisa ya teman-teman. 120 dibagi 60 dapat 2. 180 dibagi 60 dapat 3. Jadi 2/3 pi radian. Hai teman-teman, kalau tadi kita sudah mereview tentang mengubah sudut dalam bentuk derajat ke dalam bentuk radian, sekarang kita mengubah bentuk dari bentuk radian ke dalam bentuk sudut berapa derajat gitu ya. Nah, di sini sudah tersedia contohnya. Misalkan saya kasih contoh 1/4 pi radian. Jika diubah ke dalam sudut derajat, maka kalian tinggal mengalihkan dengan kebalikannya yang tadi. Kalau tadi kalian kalikan dengan pi per 180, kalau sekarang kalian kalikan dengan 180 derajat per pi ya. Jadi tinggal kalikan aja 1/4 pi radian kalikan dengan 180 derajat per pi. Nah, kalian tinggal lihat angkanya aja teman-teman. Pi-nya habis kan kalau dicoret, tinggal 180 derajat sama 4 nih ke bawah dibagikan. Jadi 180 derajat dibagi 4 berapa ya? 45 derajat. Betul sekali, 45 derajat kalian kalikan dengan 1. Jadi 45 derajat. Radiannya nggak perlu ditulis lagi ya. Lalu contoh yang kedua, pi radian. Sama aja caranya. Kalian kalikan dengan 180 derajat per pi. Pi-nya habis kan? Di depan sini masih ada angka 1. Jadi 1 dikali 180 derajat sama dengan 180 derajat. Lalu contoh yang ketiga, 3/4 pi radian. Caranya masih sama. Kalian kalikan dengan 180 derajat per pi. Pi-nya juga habis nih teman-teman. Lalu kalian tinggal bagi nih 180 dibagi 4 atau disederhanakan. Kira-kira dibagi berapa ya? 180 dibagi 4 dapat dong ya berapa? Ya, betul, 45. Kalikan dengan 3 yang di sini. 45 kali 3, 135 derajat. Hai teman-teman, kita lanjut lagi ya. Sekarang materinya tentang nilai perbandingan trigonometri di kuadran 1, 2, 3, dan 4. Nah, seperti yang kalian sudah ketahui sebelumnya, kalau misalkan trigonometri itu nilainya ada 4 kuadran ya. Di sini ada kuadran 1, di sini kuadran 2, di sini kuadran 3, di sini kuadran 4. Nah, untuk nilainya di sini dari 0 derajat ya, 0 derajat, lalu di sini 90 derajat, di sini 180 derajat, di sini 270 derajat. 360 derajat balik lagi ke sini ya. Jadi 0 derajat juga sama dengan 360 derajat. Oke. Nah, untuk nilai perbandingannya untuk di kuadran 1 semua bernilai positif di sini. Semua bernilai positif, baik itu nilai sin, cos, tan, kosekan, sekan, juga kotangan, semuanya bernilai positif. Lalu di kuadran 2 hanya nilai sin dan juga kosekan yang bernilai positif. Di sini saya singkat kosekan jadi CSC gitu ya. Lalu di kuadran 3 di sini ada nilai tan dan juga kotangan yang bernilai positif. Lalu di kuadran 4 di sini ada cos dan juga sekan yang bernilai positif. Jadi kalau di kuadran 1 semua nilainya positif, di kuadran 2 hanya nilai sin dan kosekan yang positif, selebihnya negatif ya teman-teman. Begitupun di kuadran 3 dan 4. Di kuadran 3 tangan dan kotangannya yang positif, nilai selebihnya adalah negatif. Kita ambil contoh, misalkan kalian ingin mencari nilai perbandingan sudut 135 derajat. Itu nilainya berapa sih? Nah, kan tadi Miss sudah suruh kita ngafalin sudut-sudut istimewa nih, tapi 135 nggak ada kan di dalam sudut istimewa tersebut. Nah, kalian tinggal ingat-ingat aja nilai-nilai yang ada di dalam kuadran ini ya. Oke, untuk nilai dari 0, untuk sudut dari 0 derajat sampai 90 derajat tentunya nanti kalian akan carinya di kuadran berapa teman-teman?
Ya, betul, di kuadran 1. Nanti ketika kalian nyari yang di antara sudut 90 sampai 180 berarti adanya di kuadran 2. Begitupun seterusnya. Nah, misalkan di sini saya mau ambil contoh, kita cari nilai sin ya, sin 135 derajat. Nah, sin 135 derajat, sudut 135 derajat ada di kuadran mana ya? Yap, betul sekali, ada di kuadran 2. Nilai sin di sini bernilai positif. Lalu gimana nih? Gak hafal nih kalau sudut 135 gitu kan? Kalian tinggal bikin aja. Kalau untuk awal-awal, untuk memperlancar, kalian boleh bikin aja ya. Di sini 0 derajat, 90 derajat, 180 derajat, di sini 270 derajat. Nah, sudut 135 derajat tadi ada di kuadran 2 kan? Nah, caranya seperti ini. Kalian tinggal hitung 135 derajat itu kurangnya berapa ya dari 180 derajat? Atau kalian boleh kurangkan aja, 180 dikurang 135. Berapa teman-teman? 45 derajat ya. Jadi kurangnya 45 derajat. Nah, kalau sudah seperti ini nilainya sama saja teman-teman dengan sin 45 derajat. Karena di kuadran 2 nilai sin positif, jadi kalian tidak perlu tulis tanda positif ya. Sin 45 derajat. Nah, kalau ini sudut istimewa kan, pasti ingat dong, berapa sin 45 derajat? Ya, betul sekali, 1/2 akar 2. Lalu sekarang cos ya, kita cari cos 120 derajat. Nah, 120 derajat adanya di kuadran mana ya teman-teman? Yap, betul, ada di kuadran 2. Lagi-lagi ada di kuadran 2. Nah, kalian hitung nih kurangnya berapa nih? 120 tuh kurangnya berapa ya dari 180? Yap, betul sekali, kurangnya 60 derajat. Jadi ada di sini. Nah, kita ingat-ingat deh, untuk di kuadran 2 di sini hanya nilai sin dan kosekan yang positif, berarti nilai cos yaitu negatif. Berarti di sini sama aja dengan negatif cos 60 derajat. Nah, cos 60 inget dong, berapa teman-teman cos 60 derajat? Yap, betul, 1/2. Tapi karena dia nilainya negatif, jadi min 1/2. Nah, untuk kalian lebih mudah mengingat nilai di sini positif atau negatif, kalian singkat aja ya. Di sini kan semua, sudah pasti semua. Lalu di sini sin tan cos, atau biasanya anak-anak suka bikin plesetannya jadi setan cos gitu. Dari kuadran 2 ke kuadran 4 jadinya setan cos gitu ya, biar inget ya. Oke, kita lanjut. Misalkan kalian mau cari berapa ya? Sin 300 derajat misalnya. Nah, 300 derajat adanya di kuadran berapa ya, teman-teman? Ayo tebak. Di sini kan 0 derajat ya. 0 derajat itu sama aja dengan 360 derajat. Wah, berapa nih 300 derajat? Adanya di kuadran 4. Betul sekali. Nah, untuk sin 300 derajat, kalian kurangkan juga. Kurangnya berapa nih dari 60 derajat? Dari 360 derajat. Ayo, kurangnya berapa ya dari 360 derajat? Yap, betul sekali, kurang 60 derajat di sini ya. Kan kurang 60 derajat. Nah, karena adanya di kuadran 4, nilai sin di kuadran 4 bernilai negatif kan? Jadi negatif sama aja dengan nilai sin 60 derajat. Nah, sin 60 derajat kan sudut istimewa tuh. Berapa ya sin 60 derajat? Yaps, betul, 1/2 akar 3. Tapi karena ada minusnya jadi min 1/2 akar 3. Itu ya. Mau coba lagi? Boleh. Sekarang kita cari nilai cos 225 derajat. Berapa ya nilainya? Nah, cos 225 ada di kuadran berapa ya? Yo, ada di kuadran berapa? Yaps, ada di kuadran 3. Nilai cos di kuadran 3 positif atau negatif, teman-teman? Yaps, betul sekali positif. Lalu kalian tinggal tambahkan aja nih. 180 harus nambah berapa nih biar 225?
Yap, betul sekali. Kalian tambahkan dengan 45 derajat. Jadi di sini sama aja nilainya dengan cos 45 derajat. Karena di kuadran 3 nilai kosinus negatif, jadi kasih aja tanda negatif ya. Cos 45 derajat. Yap, betul sekali. 1/2 min 1/2 akar 2 gitu ya. Jadi kalau kalian dapatnya ada di kuadran 2, kalian tinggal kurangkan 180, kurangnya tinggal berapa lagi nih? Kayak tadi 135 kurang 45 lagi kan, kalian tinggal gambar sudutnya. Atau kalau misalkan kalian sudah hafal di luar kepala, kalian nggak perlu lagi gambar yang seperti ini ya. Nah, kalau kalian dapatnya ada di kuadran 3, kalian tinggal nambahin nih 180 ditambah berapa lagi nih biar jadi nilai perbandingan yang kalian mau. Lalu kalau dapatnya di kuadran 4, kalian tinggal kurangkan 360 dikurang dengan sudut yang kalian cari. Semoga bisa memudahkan dan bisa mereview lagi ya ingatan kalian tentang nilai perbandingan trigonometri. Kalau misalkan masih bingung, ya dipelajari lagi dan tentunya dilatih setiap hari karena untuk ilmu eksak tentunya harus berlatih secara kontinu supaya kalian juga pemahamannya semakin lancar ya. Terima kasih teman-teman.